Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pertama-tama puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmat yang telah kita terima, utamanya nikmat iman dan nikmat sehat. Alhamdulillah sampai malam ini, detik ini kita masih diberi kesempatan untuk selalu beribadah kepadanya. Ibadah dalam arti luas, ya, baik ibadah yang makhluk yang kita laksanakan saat ini, yaitu sholat isya berjamaah disambung dengan qiyamul lail pada bulan Ramadan yang kita kenal dengan salat tarawih. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kita sebagai umatnya yang selalu beribadah padanya. Mudah-mudahan nanti kelak di hari kiamat mendapat sahabat Nabi. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, detik-detik ini, malam-malam ini merupakan malam yang krusial, ya. Disinyalir oleh Rasulullah bahwa pertama bulan Ramadan itu sendiri sudah istimewa yang sudah sering disampaikan oleh para penceramah dan sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa ada istimewanya salah satu diantaranya malam Lailatul Qadar. 10 malam hari terakhir ini sangat krusial sekali untuk kita cermati dan kita isi dengan sebaik-baiknya ibadah yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan malam ini kita akan bukan membahas tentang Ramadan, tapi membahas tentang masalah harta. Harta hampir semuanya tidak bisa dimungkiri bahwa kita semua, ya, tidak semua terkecuali, ya, itu tertarik kepada harta. Ya. Hampir semua kita memang beberapa orang tertentu, ya, seperti Nabi, ya, dari para kita sebagai umat Islam, manusia sebagai umumnya pasti, ya, tertarik dengan harta. Ketertarikan itu, ya, itu hendaknya dibatasi, disadari, ya, bahwa harta semua yang kita miliki itu harus kita yakini benar, ya, bahwa harta yang kita miliki yang dihadirkan kita itu
bulan dalam kandungan ibu kita. Ya. Jadi dalam usia kandungan itu telah ditentukan ya, jodoh termasuk rezeki ya. Rezeki itu ditetapkan oleh Allah. Dan semua ini yang dikenal dengan takdir ya. Dan takdir ini ada yang bisa dirubah, ada yang tetap tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah dengan doa. Ya. Di antaranya doa pada saat malam Lailatul Qadar itu menurut sebagian ulama itu akan bisa merubah ketetapan Allah yang pada saat tertentu bisa dirubah dengan permintaan kita. Ya. Tentu takdir hal-hal yang dimintakan oleh kita ya sebagai orang muslim yang taat. Kemudian harta itu sendiri ya oleh Allah itu diwanti-wanti sama kita. Ya. Kita dalam menyikapi ya dengan harta itu hendaknya hati-hati sekali ya. Karena dalam Al-Quran Allah menerangkan tentang harta ini secara rinci ya. Tidak seperti amalan-amalan lain ya. Seperti sholat ya diterangkan oleh Allah, aqimus sholat aja ya, dan dirikanlah sholatnya, tidak dirinci ya. Kemudian puasa juga ya diwajibkan atas kamu puasa, baik utamanya puasa Ramadan yang wajib ya, kemudian puasa sunnahnya puasanya, tapi kemudian haji juga ya diwajibkan berhaji bagi yang mampu. Tapi kalau harta itu dirinci sedetail-detailnya. Malah ayat yang menerangkan tentang harta ini kita kenal dengan ayat yang terpanjang ya di dalam Al-Quran ya. Tepatnya kalau Bapak Ibu sekali bisa menyimak kembali nanti di rumah di surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Di sana dirinci serinci-rincinya tentang pemanfaatan harta ya. Kemudian Allah juga di ayat lain di surat lain juga yang menerangkan tentang waris ya. Waris juga dirinci sedetail karena waris itu menyangkut harta ya. Karena menyangkut harta, jadi siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 2/3, siapa yang mendapat 1/4, siapa yang dapat 1/6, siapa yang mendapat 1/8 ya. Kemudian kalau harta ini ditinggalkan oleh seseorang yang tidak punya anak, tidak punya bapak ibu, maksudnya sudah meninggal ya, itu hartanya pindah ke tangan siapa itu dirinci karena siapa orang ya. Itu karena pentingnya harta ini untuk jelaskan orang ya. Karena harta ini ya yang akan kita beli akan dimintakan pertanggungjawabnya ya. Jadi nanti di hari kiamat ada 4 pertanyaan ya. Kita tidak bisa bergeser langkah kita, kaki kita tidak bisa bergeser selangkah seinci pun ya sebelum menjawab 4 pertanyaan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sekedar mengingatkan balik aja ya, bahwa satu ya umur yang kita diberikan oleh Allah pada kita digunakan untuk apa. Kemudian yang kedua badan kita digunakan fisik itu untuk apa. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, ilmu yang kita peroleh itu dimanfaatkan untuk apa. Dan yang keempat, ini masalah harta ini ya. Harta ini dari mana kita dapat
dan untuk apa kita manfaatkan. Jadi depan belakangnya ditanyakan ya. Kalau tadi umur cuma umurnya aja ya. Ini apa namanya? Badan ilmu juga, bukan ilmu didapat dari mana ya. Untuk apa aja. Tapi kalau harta di samping didapat dari mana, kemudian dimanfaatkan untuk apa ya. Ini karena sangat pentingnya harta ini. Dan kalau 4 pertanyaan termasuk 5 ya, berarti kalau masalah dengan harta ini tidak bisa kita jawab dengan baik ya, kita akan mengalami kesusahan nanti ya. Kemudian apa namanya? Harta ini hendaknya karena diberi sudah oleh Allah, diberi rambu-rambu, hendaknya harta yang kita peroleh dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan oleh Allah, baik mulai dari memperolehnya sampai pada memanfaatannya ya. Karena semuanya akan dirinci, ditanyakan sedetail-detailnya, termasuk mohon maaf ini masalah utang ya. Utang berarti masalah harta ini ya. Utang ini sangat krusial sekali ya. Sekarang kita ketahui bahwa seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan utang tanpa ada yang menanggungnya, itu arwahnya masih tidak bisa berjalan dengan lancar ya, tidak bisa menghadap dengan Allah dengan sempurna ya, sebelum utang itu dilunasi ya. Termasuk Rasulullah tidak mau ya menyulatkan orang-orang yang mempunyai hutang ya. Silakan menyulati siapa, tapi kalau saya sendiri tidak mau. Rasulullah ya. Ini pentingnya harta yang kita miliki dan termasuk sedetail-detailnya harus kita perhatikan, dan mudah-mudahan di momen Ramadan ini ya, kita muhasabah ya, menghitung diri kita sendiri, menghisab diri kita sendiri, kira-kira harta saat sekarang yang kita miliki ya, itu sudah kita peroleh dengan baik melalui jalan yang halal, dan sudah kita manfaatkan belum dengan jalan yang baik ya. Kalau di sana ada kekurangan sedikit-sedikit, marilah kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana shrif 'anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'alamun qadir. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri ma. Assalamualaikum